Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Vera dalam kebaktian anak online GKI Samanhudi. Pagi ini Kak Vera seperti biasa ditemani oleh Kak Yohanes. dan kita ada satu teman baru nih yang imut-imut. Kamu namanya siapa? Saya Oki. Oki. Halo adik-adik. Halo Oki. Halo Kak Vera. Halo teman-teman. Ya adik-adik, Oki mau menemani kita bernyanyi bersama-sama. Oki yang imut-imut dan adik-adik juga yang imut-imut. Kita mau menyanyikan Sekolah Minggu Paling Yahud. Kemudian di medley dengan lagu Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan. Dan kemudian kita lompat-lompat, putar-putar dan bilang amin. Mari kita memuji Tuhan adik-adik. Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lompat-lompat. Kalau kau suka hati lompat-lompat. Kalau kau suka hati lompat-lompat. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati lompat-lompat. Putar-putar. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati putar-putar. Bilang amin ya. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Wah, Oki sudah senang? Senang. Udah memuji Tuhan? Iya. Mau lagi? Mau. Tapi kita berdoa dulu ya. Oke. Oke, adik-adik kita berdoa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Kak Vera. Tapi kita mau nyanyi lagunya ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan,
buat kami semua. Tuhan, pimpinlah kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oki, Iya. Oki bisa bahasa Inggris. Ken. Adik-adik bisa bahasa Inggris? Apa bahasa Inggrisnya terima kasih? Ko Yohanes? Thank you. Oki? Thank you. Pinter. Oki udah minum susu belum? Sudah. Udah ya? Iya. Adik-adik udah makan? Oki udah makan belum nih? Udah. Udah ya? Iya. Nah adik-adik kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan Thank You for the World So Big. Thank you for the world so big, dum-dee-dum. Thank you for the food we eat, nyam nyam nyam. Thank you for the bird that sing a ling a ling. Thank you God for everything, pam pam pam. Thank you for the world so big, dum-dee-dum. Thank you for the food we eat, nyam nyam nyam. Thank you for the bird that sing a ling a ling. Thank you God for everything. Thank you for the bird that sing a ling a ling. Thank you God for everything. Ya, oke. Ya. Oke, sudah berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang Oki mau nyanyi lagu apa? Apa ya? Atau kita dengar cerita firman Tuhan aja ya? Iya. Oki dengar cerita firman Tuhannya gak boleh nakal. Tidak dong. Harus duduk diam ya. Iya. Baiklah, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Mari adik-adik duduk yang manis. Kita menyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong agar kami bisa duduk diam. Tolong agar kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan berasal dari kitab Rut ayat 1 sampai 23. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat jelai atau gandum? Jelai atau gandum itu ditanam di ladang. Pada waktu itu adik-adik,
di Israel sedang musim panen. Panen untuk menuai jelai dan gandum adik-adik. Nah, apakah adik-adik pernah melihat jelai dan gandum? Jelai dan gandum itu sejenis padi-padian yang bisa dimakan, dibuat roti. Dan biasanya orang-orang di Israel itu makannya gandum atau jelai, bukan beras seperti kita di Indonesia. Nah, adik-adik lihat gambar di sini. Ada seorang wanita yang sedang bekerja. Dia sedang memungut jelai-jelai yang ada berjatuhan di tanah. Kira-kira siapa ya namanya? Apakah adik-adik tahu? Ya, betul. Namanya adalah Ruth. Ruth adalah wanita Moab. Dia menantunya Ibu Naomi. Mereka baru datang dari Moab kembali ke Israel. Nah, pagi itu Ruth telah minta izin kepada mertuanya Ibu Naomi untuk mengumpulkan jelai-jelai yang ada di ladang supaya mereka punya makan. Mereka tidak ada persediaan makanan di rumah karena mereka sangat miskin adik-adik. Ketika masuk ke ladang jelai itu, Ruth juga sudah minta izin kepada bapak pengawas, bapak mandor yang ada di ladang jelai itu. Dia minta izin supaya diperbolehkan memungut jelai-jelai yang terjatuh di tanah. Dengan tekun, Ruth bekerja di belakang para pengerja-pengerja. Yang pengerja laki-laki adik-adik, mereka memotong jelai-jelai itu dengan sabit. Mereka menyabitnya. Dan ada juga pengerja-pengerja wanita yang mengumpulkan jelai-jelai yang telah disabit itu. Dikumpulkan, diikat menjadi berkas-berkas untuk dibawa ke dalam lumbung atau gudang. Nah, adik-adik, ini adalah Bapak Boas, pemilik dari ladang yang sangat besar itu. Bapak Boas adalah seorang yang sangat kaya raya. Tetapi walaupun kaya, Pak Boas tidak sombong. Dia sangat ramah, dia baik hati dan suka menolong orang-orang. Ketika Bapak Boas melihat pekerja-pekerja yang di ladangnya, dia melihat Ruth. Kemudian Pak Boas bertanya kepada Bapak Mandor yang di sana, "Siapakah wanita itu? Aku tidak mengenalnya." Kemudian Bapak Mandor itu berkata, "Oh, itu adalah Ruth, wanita Moab, menantunya Ibu Naomi. Ibu Naomi juga suaminya sudah meninggal, Ruth pun suaminya sudah meninggal." Ya adik-adik, suami dari Ibu Naomi adalah bernama Bapak Elimelek. Ternyata adik-adik, Bapak Elimelek ini dengan Boas ada hubungan saudara. Mereka masih kerabat jauh. Kemudian Bapak Mandor ini juga bercerita, Ruth itu sangat baik. Dia sangat rajin. Dia bekerja dari pagi, tidak berhenti-henti. Dia mengumpulkan jelai untuk bisa dimakan untuk mertuanya. Dan dia juga sangat setia. Oh, Bapak Boas memperhatikan Ruth. Ya benar, Ruth itu rajin sekali adik-adik. Kemudian Bapak Boas berpesan kepada Bapak Mandor, "Tolong beritahu pada pengerja-pengerja laki-laki supaya jangan mengganggu Ruth. Supaya jangan berbuat jahat kepada Ruth, tetapi mereka harus ramah dan berbuat baik kepada Ruth." "Baiklah," kata Bapak Mandor. Kemudian Bapak Boas memanggil Ruth. "Ruth, kamu boleh mengambil jelai di ladangku setiap hari. Kamu tidak usah pindah ke ladang yang lain. Kalau kamu haus, kamu boleh minum air yang ada di tempayan-tempayan, yang ada di pinggir-pinggir ladangku ini. Kamu boleh mengambil jelai ini setiap hari sampai selesai musim menuai jelai." Wah, Ruth sangat senang sekali. Dia bersujud dan dia bersyukur kepada Bapak Boas. "Bapak Boas, terima kasih. Bapak Boas begitu baik kepada saya.
Siapakah saya ini? Saya hanya seorang miskin, saya hanya orang asing. Tetapi Bapak Boas mau berbuat baik kepada saya. Ya adik-adik, kenapa Bapak Boas mau berbuat baik? Karena Tuhanlah yang menggerakkan hati Bapak Boas. Sehingga dia memberikan pertolongan kepada Rut. Nah adik-adik, ketika tiba makan siang, Bapak Boas memanggil pekerja-pekerjanya, ayo semuanya kumpul, kita makan. Kemudian mereka duduk, mereka makan roti, mereka makan gandum, sampai kenyang. Rut juga kenyang adik-adik. Wah, Rut senang sekali. Bapak Boas juga suruh dia makan yang banyak. Sampai rotinya dan makanannya sisa karena sudah sangat kenyang. Nah, kemudian Bapak Boas juga berpesan kepada Bapak Mandor ya, supaya pada waktu Rut mengumpulkan jelai, sengaja dijatuhkan jelai-jelai ke tanah supaya dia bisa mendapatkan jelai yang banyak. Setelah itu Rut kembali bekerja setelah makan sampai sore hari. Dan adik-adik, ternyata jelai yang dikumpulkan oleh Rut itu sangat banyak. Ada kira-kira 1 eva. 1 eva itu kalau ditimbang kira-kira 36 liter. Banyak sekali loh adik-adik, seperti 1 karung beras yang besar. Kemudian dengan gembira sore itu Rut pulang ke rumah mertuanya menemui Ibu Naomi. Ibu, ini aku bawa jelai-jelai dari ladang Bapak Boas. Oh banyak sekali anakku. Wah terima kasih, Tuhan telah menolong kita. Wah berarti kita nih tidak akan kelaparan lagi. Kita akan makan setiap hari, kita akan kenyang. Kata Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong kita. Terpujilah Bapak Boas yang telah berbuat baik kepada kita. Ya adik-adik, Rut setiap hari tetap mengambil jelai di ladang Bapak Boas sampai musim menuai jelai selesai. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan itu yang mempertemukan Rut dengan Boas. Bahwa Tuhan juga yang menolong Rut dan Ibu Naomi. Dan adik-adik, Tuhan juga yang menggerakkan hati Bapak Boas sehingga dia mau berbuat baik hati. Sehingga dia mau menolong Rut dan Ibu Naomi. Seperti juga Rut yang begitu baik, yang begitu sayang kepada ibu mertuanya. Rut yang setia dan adik-adik dan Bapak Boas juga yang baik. Apakah adik-adik mau berbuat baik seperti Bapak Boas? Apakah adik-adik mau berbuat baik seperti Rut? Adik-adik bisa memulainya dari rumah. Seperti berbuat baik kepada mama papa, berbuat baik kepada kakak, adik, kepada ibu guru, kepada teman-teman, dan kepada semua orang. Apakah adik-adik mau melakukannya? Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia, dan Tuhan juga akan menolong orang-orang yang percaya kepada Dia. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Pengkhotbah ada di Perjanjian Lama dari Alkitab. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Kak Vera akan membacakannya untuk adik-adik semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kak Vera ulangi sekali lagi ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Adik-adik,
Setelah mendengar firman Tuhan, kita juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, uang persembahan yang dari papa mama, tolong ditabung ya adik-adik di dalam amplop atau celengan. Oh iya, Oki juga suka menabung gak? Iya, Taruh di mana tabungannya Oki? celengan, Celengan apa? roket. Wah, ternyata Oki juga punya celengan roket, adik-adik. Iya. Sudah penuh belum Oki? Iya nih, udah penuh buat persembahan. Kalau gitu, Oki mesti titipin ke mama papa untuk dibawa ke gereja persembahannya. Oh, bisa ya? Bisa dong, adik-adik juga bisa. Tabungannya celengan itu dititipkan ke gereja. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung, bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yuk adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur untuk persembahan. Oke, ikut Kak Vera doa ya. Iya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terimalah terimalah persembahan kami ini persembahan kami ini untuk dipakai untuk dipakai bagi pelayanan bagi di pelayanan gereja di gereja dan dimanapun juga. dan dimanapun juga. Berkati Berkati juga papa mama papa mama yang bekerja. yang bekerja. Berikan mereka Berikan mereka kesehatan kesehatan dan kekuatan. dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Nah adik-adik ingat ya cerita tadi Bapak Boas, Ruth dan Ibu Naomi. Tuhanlah yang memelihara mereka. Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan juga sayang kepada adik-adik, kepada anak-anak yang kecil seperti kepada Oki, kepada Kak Vera, kepada Kak Yohanes. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak besar Tuhan juga cinta. Yuk. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Sekali lagi ya, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan selesai. Tapi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan, kebaktian ini sudah hampir selesai. Mari kita berdoa sekali lagi.
Ikutin Kak Vera berdoa ya. Bapak, Bapak, terima kasih terima kasih. Tuhan sudah memimpin Tuhan sudah memimpin kebaktian sekolah minggu ini kebaktian sekolah minggu ini dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Tuhan, kami mau Kami mau menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang baik, mengasihi sesama, mengasihi sesama, dan menolong orang lain. dan menolong orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum berpisah, Kak Vera mau mengingatkan agar adik-adik menjaga kesehatan, terutama kalau sedang pergi, sedang di luar rumah. Apa itu peraturan kesehatan? Coba Oki tahu nggak? Tahu dong. Coba Oki sebutkan. 3M. Apa tuh? Memakai masker, Satu lagi dan mencuci tangan, tangan dan menjaga jarak. menjaga jarak. Nah, adik-adik ingat ya pesan dari Oki. Kita akan melakukan pesan kesehatan ini. Satu, pakai masker. Dua, cuci tangan. Tiga, jaga jarak demi kesehatan. Satu, pakai masker. Dua, cuci tangan. Tiga, jaga jarak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.